Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lanwar Lambara dengan NIM 097. Di sini saya mau memberikan hasil resum saya, yang dimana hasil resum ini adalah tugas yang diberikan oleh kami, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Ya, langsung saja ke topik pembicaraan. Stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat ke dalam beberapa tingkatan atau kelas sosial yang berbeda karena adanya perbedaan kedudukan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan. Lapisan ini membuat masyarakat tersusun secara hierarkis dan lapisan atas, menengah, hingga dari lapisan atas, menengah, hingga bawah, baik dalam masyarakat, pedesaan maupun perkotaan. Bentuk pelapisan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu secara ekonomi. Pelapisan terjadi karena perbedaan tingkat kekayaan atau penghasilan seseorang. Orang yang memiliki kekayaan lebih banyak biasanya menempati lapisan sosial yang lebih tinggi. Secara politik, pelapisan sosial didasarkan pada kekuasaan atau kedudukan seorang dalam organisasi, lembaga, atau pemerintahan. Terbentuknya lapisan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, lapisan sosial yang sengaja dibentuk, misalnya dalam organisasi formal yang dimiliki pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang yang jelas seperti pimpinan dan anggota. Kedua, anggota lapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya karena perbedaan kondisi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, kepandaian, keturunan, keluarga, dan kekayaan. Stratifikasi sosial memiliki beberapa sifat, yaitu sistem pelapisan tertutup, sistem pelapisan terbuka, dan assigned status, serta sistem pelapisan tertutup. Ascribed status adalah status yang diperoleh sejak lahir tanpa usaha, misalnya keturunan bangsawan. Sistem pelapisan terbuka, assigned status, adalah yang diperoleh melalui usaha dan prestasi seperti menjadi sarjana, dokter, atau pimpinan perusahaan. Sedangkan assigned status adalah yang diberikan oleh masyarakat sebagai penghargaan atas jasa seseorang, misalnya pahlawan atau ketua adat. Ukuran pelapisan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kekayaan, kehormatan, kepandaian, atau pendidikan atau kekuasaan. Faktor-faktor ini sering digunakan untuk menentukan kedudukan seorang dalam masyarakat. Masyarakat pedesaan adalah kelompok masyarakat yang umumnya memiliki sifat homogen dan sebagian besar bermata pencarian di bidang pertanian atau berkebun. Ciri masyarakat pedesaan diantaranya adalah lahan dengan jumlah penduduk yang besar, lapangan pekerjaan yang didominasi oleh sektor pertanian, hubungan antar warga yang akrab, norma agama yang kuat, serta masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Ya, topik yang kedua itu yaitu sistem ekonomi dan ketimpangan sosial. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, Pancasila menjadi dasar ideologi dalam penyelenggaraan sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sistem ekonomi Indonesia berorientasi pada beberapa prinsip utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menekankan pentingnya etika dan moral, agama dalam kegiatan ekonomi, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mutlak adanya eksploitasi atau pemerasan. Kami ulangi, yang menolak adanya eksploitasi atau pemerasan. Persatuan Indonesia yang mengutamakan kebersamaan,
dan asas kewargaan dalam kegiatan ekonomi. Kerakyataan yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, serta keadilan sosial yang menentukan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep ekonomi Pancasila juga dijelaskan oleh Mupiarto yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila di bagian atas beberapa landasan moral. Kami ulangi, sistem ekonomi Pancasila dibangun atas beberapa landasan moral, yaitu moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. Nilai tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama. Relevansi ekonomi Pancasila dalam kondisi sosial ekonomi saat ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu cita-cita ideal para pendiri bangsa yang menginginkan terciptanya keadilan sosial, praktek ekonomi masyarakat seperti usaha kecil dan koperasi yang mencerminkan semangat kebersamaan, serta praktik ekonomi modern yang sering dipengaruhi oleh sistem liberal, individualistis, dan kapitalistik yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan sosial masyarakat. Melalui prinsip keadilan sosial, pemerintah diharapkan mampu menetapkan pemerataan pembangunan, memberikan kesempatan ekonomi yang sama bagi seluruh masyarakat, serta melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Demikian hasil resum saya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.